Tidak bisa secara otomatis orang memiliki nama yang harum. Yang dikenal mungkin orang tuanya, tetapi apakah anak-anaknya akan melakukan hal yang sama? Jadi reputasi yang baik ini adalah sebuah proses. Seperti minyak yang harum tadi yang diproses untuk bisa mendapatkan sarinya, intinya, minyaknya. Itu melalui proses pemanasan, penguapan, kemudian didinginkan, pengembunan, pemisahan, sehingga dihasilkan minyaknya. Demikian juga reputasi seorang yang harum melalui proses. Tidak seorang anak yang dari keturunan bangsawan misalnya otomatis nanti dia akan seperti orang tuanya memerintah, misalnya jadi raja atau apa. Ini juga diuji. Reputasi orang itu diupayakan, bukan it is gain, yang dihasilkan, bukan given, tidak diberikan. Jadi reputasi seorang juga by proses. Nah, lalu ketika seseorang yang mempunyai nama harum ini, kemudian atau setiap orang dari kita pada suatu saat nanti akan sampai pada akhir dari kehidupan kita, yaitu hari kematian. Dikatakan lebih baik dari hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Ya, reputasi dibawa sampai mati, akan lebih dari itu. Bapak Ibu sekalian, saya 2 minggu lalu dari tanggal 11 sampai berapa? 17 atau 16 saya dengan keluarga ada keperluan hingga kami harus ke Semarang dan kemudian ke Surabaya, juga sempat ke Jogja, memasuki daerah merah COVID-19. Ya karena ada keperluan yang sangat cukup penting dan mendesak sehingga kami melakukan perjalanan itu. Di hari pertama saya datang sampai ke Semarang, ini koinsiden atau kebetulan di hari itu saya dapat kabar mengenai meninggalnya orang-orang yang saya kenal. Orang-orang, bukan cuma satu. Jadi pertama saya dapat kabar mengenai teman SMA saya, teman akrab saya, teman main saya sewaktu SMA itu meninggal. Dan dia suspected COVID-19. Terus selisih 2 hari kemudian kakak kandungnya yang tinggal serumah juga meninggal. Ini orang-orang saya kenal. Kemudian di hari yang bersamaan dengan saya dapat kabar teman saya meninggal itu, ibu dari teman saya di gereja, teman persekutuan pemuda, dikabarkan juga meninggal. Kalau ini sudah karena usia lanjut. Nah, ketika peristiwa kematian ini, kabar ini saya terima, kemudian yang saya rasakan adalah saya mengingat teman saya SMA ini seperti apa, bagaimana kami main bersama, bagaimana kami bergaul. Juga ibu dari teman saya ini bagaimana kami sewaktu pemuda itu banyak sekali ikut dibina, bahkan kadang berarti seperti dipelihara oleh ibu ini. Jadi saya mengingat reputasi ibu ini. Kita mengenal teman kita. Kakak dari teman saya juga saya kenal karena saya akrab dengan teman ini, adik ini, satu rumah. Kakaknya saya juga kenal. Itu teman SMA, ibu kakaknya, kemudian ibu dari teman saya di gereja. Selisih beberapa hari kemudian saya dapat kabar teman SD saya juga meninggal. Jadi supaya satu grup di WA kita dapat kabar dari istrinya bahwa ini istri dari bapak ini, hari ini meninggal ini. Selisih kemudian sebelum saya pulang saya dapat kabar teman SMP saya meninggal di Sragen. Jadi dalam waktu hanya nggak sampai 6 hari, 5 hari 5 orang yang saya kenal meninggal. Jadi saya berpikir, pertama yang penting adalah saya mengenal teman-teman saya ini, bagaimana mereka, karakternya, sifatnya atau apa, sehingga kita punya kenangan terhadap orang-orang yang kita kenal ini.
Dan dari situ saya juga sadar, Bapak Ibu sekalian, juga Bapak Ibu yang ada di rumah, COVID itu dekat. COVID-19 itu dekat. Saya merasakan ketika saya mendengar bahwa teman saya ini terkena COVID. Ternyata orang-orang yang saya kenal mengalami hal ini. Jadi tetap kita harus waspada, kita tetap harus berjaga-jaga menjalankan protokol kesehatan ini. Dekat. Karena selama ini yang saya dengar berita itu orang-orang yang mungkin tidak saya kenal. Tapi ketika kita ini menimpa teman yang kita kenal, kita baru sadar, oh ternyata hati-hati. Kita harus tetap waspada untuk memelihara, menjaga kesehatan kita. Nah, kembali tadi kepada kematian, kita ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Ya. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah ya datang ke rumah duka, ke saudara teman kita yang meninggal. Apa yang kita rasakan? Pertama kita tadi mengingat orang tadi, orang yang saudara kita, teman kita yang meninggal, reputasinya, namanya seperti apa? Apakah dia memiliki nama yang baru? Tidak bisa menguatkan keluarganya. Yang kedua adalah kita diingatkan suatu saat kita akan berada di posisi. Nah, ketika kita berada di rumah duka, kita seringkali berrefleksi, kontemplasi, merenungkan diri. Suatu saat saya akan di sana. Kalau orang bilang sekarang meninggal itu nggak melihat umur. Ya, kita banyak dengar bagaimana orang-orang yang masih muda mungkin, bahkan orang yang mungkin sehat, kita kenal aktif, tiba-tiba meninggal. Nah, ini yang ketika kita berada di rumah duka, kita bisa merenungkan hal ini. Mungkin pada saat itu kita sedang bersedih juga. Nah, di ayat yang kedua tadi, pergi rumah duka lebih baik daripada rumah pesta. Karena disitulah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Jadi kita harus memperhatikan suatu saat kita akan ke situ. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka murah membuat hati lega. Jadi kita mungkin bersedih dengan kondisi itu, tapi di situ ada kelegaan ketika kita sadar, kita bertobat, kita diingatkan, kita ditegur ketika kita berada di dalam kesedihan. Itu sebabnya di ayat yang keempat dikatakan orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Karena kadang pesta pora sukaria itu membuat kita lupa. Ketika orang akhirnya meninggal, orang akan berpikir. Ketika kita melihat saudara kita di rumah duka, kita akan berpikir, ketika saya sampai pada waktu saya, apa yang sudah saya lakukan? Apa yang sudah saya perbuat? Apakah tujuan hidup saya? Nah, jadi kematian seseorang itu harus mengingatkan kita, membawa reputasi dari setiap orang tadi. Dikatakan ketika seorang meninggal, apakah dia seorang hero atau zero? Tidak, bukan siapa-siapa, nggak ada efeknya, atau ada orang yang merasa dia adalah pahlawan misalnya, atau dia menjadikan inspirasi, dia adalah seorang pemenang, atau dia seorang pecundang. Karena itu reputasi. Pada saat kelahiran kita nggak bawa reputasi, dari orang tuanya lah kita dapat reputasi. Itu sebabnya Tuhan Yesus pada saat perjamuan kudus Paskah, perjamuan kudus, firman Tuhan katakan apa? Perjamuan itu untuk mengenang kematiannya, bukan kelahirannya. Karena memang dikatakan bahwa kematian itu lebih baik daripada hari kelahiran. Tuhan Yesus sendiri tidak mengajarkan
mengingat hari kelahiran.